Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Dan pada kesempatan kali ini Om Bob berada di Kabupaten Tegal, tepatnya di Kecamatan Lebak Siu di Astana Jambu, Lebak Siu. Dalam rangka mengikuti acara ziarah dari rombongan pemerintah Kabupaten Kendal ke sebuah makam. Beliau adalah makam tokoh Kendal, tokoh yang sangat penting, yaitu Tumenggung Bahu Rekso di Astana Jambu ini. Ya, pada hari ini, tanggal 24 Juli, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal yang ke-420, rombongan pemerintah Kabupaten Kendal yang dipimpin oleh Bupati Kendal mengadakan ziarah ke makam Adipati Kendal pertama, yaitu Tumenggung Bahu Rekso. Kawan-kawan sekalian, sambil menunggu rombongan datang, kita akan melihat suasana Astana Jambu, di mana Tumenggung Bahu Rekso, Adipati Kendal, dimakamkan di Astana Jambu ini. Dan mengapa beliau dimakamkan di sini? Om Bob pernah bahas tentang sejarah Tumenggung Bahu Rekso. Nanti Om Bob akan sertakan dalam link deskripsi. Inilah kawan-kawan sekalian, di makam Tumenggung Bahu Rekso ini terdapat beberapa makam tua. Ini adalah laskar-laskar Mataram yang ikut mengawal Tumenggung Bahu Rekso ketika beliau meninggalkan pertempuran di Batavia dalam keadaan terluka dan dibawa ke Tegal untuk merawat lukanya. Inilah laskar-laskar Mataram. Dan pada tahun 1628 penyerangan Mataram pertama ke Batavia. Salah satu senopati agungnya adalah Tumenggung Bahu Rekso. Beliau terluka dan dibawa oleh penguasa Tegal, Adipati Tegal, yaitu Tumenggung Honggowono, putra dari Ki Gede Sebayu. Dan beliau nanti sedo di sini dan dimakamkan di Astana Jambu ini. Ini tidak jauh makam ini dari makam Ki Gede Sebayu di Danaware, ya terpaut 5 km lah. Inilah makam Tumenggung Bahu Rekso. Kita menunggu rombongan daripada seluruh Nayaka Praja, Pamong Praja, dan yang saat ini kita kenal dengan pimpinan perangkat daerah, kemudian para camat, kemudian beberapa elemen masyarakat, ada paguyuban Keraton Bahu Rekso, ada Permadani, ada para kiai, MUI, semua ikut hadir dalam rangka mengikuti prosesi ziarah. Dan ziarah ini kawan-kawan sekalian tidak hanya sebatas seremonial, namun ada nilai-nilai yang dapat diambil sebagai bentuk satu, penghormatan kepada leluhur yang telah berjasa meletakkan dasar-dasar pemerintahan, dasar-dasar peranatan sosial di Kabupaten Kendal, yaitu Tumenggung Bahu Rekso, dan ada jati diri, kebanggaan dari masyarakat Kendal, dan juga spirit yang ditinggalkan oleh Tumenggung Bahu Rekso. Ini kita lihat rombongan Bupati Kendal didampingi oleh pemerintah Kabupaten Tegal, Bupati Tegal di kelihatannya Pak Sekretaris Daerah yang ikut hadir di Lebak Siu atau Astana Jambu ini. Nanti kegiatan ini akan dimulai dengan doa bersama dipimpin oleh para ulama, kemudian tabur bunga dan mendoakan secara khusus Tumenggung Bahu Rekso. Kawan-kawan sekalian, kembali kepada masalah 420 tahun usia Kabupaten Kendal. Berarti ditarik mundur 420 tahun yang lalu. Ada peristiwa apa yang dijadikan momentum oleh pemerintah Kabupaten Kendal yang dijadikan sebagai patokan hari jadinya. 420 tahun yang lalu, berarti tahun 1605. Saat itu Mataram dipimpin oleh Raja kedua Mataram, yaitu Panembahan Anyokrowati. Dan Kendal saat itu hidup seorang tokoh tidak bisa lepas dari tokoh ini, yaitu Ki Bahu. Ki Bahu merupakan salah satu penderek dari Pangeran Bonowo yang atas titah daripada Panembahan Senopati, beliau mendapat gelar sebagai Ngabeyi Bahu Rekso atau Bahu Rekso Sepuh dan jadi demang atau juru demang di wilayah Kendal. Dan tahun 1605 beliau diperintahkan oleh Panembahan Anyokrowati untuk membabak Alas Roban.
sebagai perluasan. Atas keberhasilan tersebut, Ki Bau mendapat tanah lungguh atau Ngabehi Barukso ini mendapat tanah lungguh di barat Kendal yang saat ini disebut dengan Kesasirejo, Kabupaten Pekalongan. Dan wilayah Kendal diserahkan kepada putra beliau, yaitu Joko Baru, yang nanti nunggak semi namanya, bergelar menjadi Ngabehi Barukso. Dan tahun 1614, Ngabehi Barukso ini diperintah oleh Raja ketiga Mataram, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo, untuk membabat alas Gambiran yang saat ini kita kenal dengan Pekalongan. Atas keberhasilan tersebut, Ngabehi Barukso diangkat menjadi Tumenggung Barukso dan menjadi Adipati Kendal pertama. Jadi tahun 1605 ini Barukso diangkat, namun belum menjadi adipati tapi penguasa atau juru demung. Sama seperti Kabupaten Tegal sendiri. Tahun 1601, Ki Gede Sebayu diangkat oleh Panembahan Senopati sebagai juru demang Tegal. Ini. Jadi kelihatannya momentum penyerahan tlatah Kendal dari Ki Bau atau Ngabehi Barukso kepada putranya yaitu Joko Bau, inilah menjadi momentum tata kelola administrasi pemerintahan Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, momentum itu dijadikan sebagai hari jadi. Karena menurut catatan The Graph, bahwa Tumenggung Barukso tahun 1615 sudah disebutkan Tumenggung Barukso Adipati Kendal. Ini. Namun sebelum itu tidak dikenal Tumenggung Barukso sebagai Adipati Kendal, tapi sebagai Demang Kendal ya tahun 1605. Dan untuk menghormati beliau Adipati Kendal, maka dalam hari jadinya ini pemerintah Kabupaten Kendal mengadakan ziarah ke Lebak Siu. Dan ini kawan-kawan sekalian, peringatan hari jadi dengan ziarah ini tidak hanya sekedar sebatas seremonial, tapi di situ adalah ada nilai-nilai yang tertanam terkait dengan masalah jati diri, masalah kebanggaan, dan masalah spirit. Diharapkan dengan berziarah ini, spirit kepemimpinan Tumenggung Barukso yang memiliki posisi strategis dan penting bagi Kerajaan Mataram ini akan menular kepada seluruh punggawa-punggawa Kabupaten Kendal saat ini. Ya memang harus bangga karena jabatan mentereng dari Tumenggung Barukso saat itu, beliau memegang peran yang sangat strategis sebagai Adipati Kendal, sebagai Gubernur Pasisir Kulon atau Bupati Wedono Pesisir Kulon. Beliau juga sebagai Laksamana Panglima Armada Laut Mataram. Kemudian juga selaku Senopati Agung penyerangan Mataram ke Batavia. Itu adalah tugas terakhir dari Tumenggung Barukso. Dan yang lebih hebat lagi, seluruh tamu-tamu Eropa yang akan menghadap kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo harus melalui Tumenggung Barukso. Inilah, oleh karena itu kita maknai ini sangat penting sekali, menguri-nguri dengan memberikan penghormatan. Sekaligus mendoakan bahwa sesepuh Kabupaten Kendal ini mendapatkan tempat yang layak. Dan kawan-kawan sekalian, hampir semua kabupaten kota di Jawa ini ketika hari jadinya memang sempatkan untuk berziarah, mendoakan sambil mengemil hikmah, kembali menggali nilai-nilai spirit agar seluruh Nayaka Praja, seluruh Pamong Praja ini bisa menteladani kepemimpinan Barukso. Itu kan sekalian, mari kita nanti bersama-sama sebelum Umpop nanti bertutur sedikit mereview tentang hari jadi Kendal, dengan mungkin Umpop akan minta salah satu punggawa Kabupaten Kendal untuk memberikan testimoni terkait dengan acara ziarah ini. Dan ini merupakan hal yang patut kita apresiasi karena juga sekaligus nguri-nguri masa lalu ini. Dengan peringatan hari jadi ini, dengan ziarah ini berarti kita telah belajar dari sejarah. Karena sejarah itu adalah menyangkut dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dengan konsep masa lalu adalah eling, masa kini kelingan, dan masa depan adalah waspodo. Eling, kelingan, dan waspodo. Eling mengingat kembali peristiwa masa lalu. Kelingan mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu. Untuk apa? Untuk kita bijak melangkah ke depan. Waspodo tadi itu. Inilah, dan ini sangat relevan dengan moto
atau tema hari jadi Kabupaten Kendal tahun ini, yaitu Open the Future menuju Kendal yang berdikari. Open the Future itu adalah membuka masa depan, ya dengan berpijak dari sejarah masa lalu. Itu kan sekalian. Bagi Bupati Kendal yang pertama di Kendal, tetapi juga sebagai tokoh pemersatu dan pelopor pembangunan daerah, dan tentunya beliau adalah simbol keberanian dan keikhlasan dalam membela tanah air dan masyarakat. Dan juga tentunya beliau ini di saat menjabat membentuk struktur pemerintahan Kabupaten Kendal, mengembangkan infrastruktur pada zamannya dan wilayah pada zamannya. Mari kita lihat, ini kelihatannya rekan-rekan sekalian, setelah tadi dipimpin doa bersama, Bupati Kendal mengadakan ziarah. Ziarah ini sebagai bentuk apa? Beliau selaku penerus daripada Adipati Kendal bukan meminta kepada arwah tidak, tapi sebagai bentuk penghormatan dan mendoakan leluhur-leluhur penguasa Kendal yang telah membangun, meletakkan dasar-dasar pemerintahan, meletakkan dasar-dasar tata pranata pemerintahan dan pranata sosial di Kabupaten Kendal. Kita lihat ini Bupati Kendal khusyuk memanjatkan doa khusus kepada pendahulunya, Adipati Kendal pertama, Tumenggung Bawurekso. Beliau khusus, sementara nanti diikuti oleh beberapa pejabat teras. Ini adalah rombongan yang menggunakan pakaian adat. Ini ada spirit di sini, seolah-olah kita bayangkan 420 tahun yang lalu, ketika Kendal masih di bawah kekuasaan bagian tak terpisahkan dari kerajaan besar Mataram Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Dan kali ini Om Bob ditemani oleh beliau Mas Gembong, Mas Sabto. Beliau adalah Ketua Permadani Kabupaten Kendal yang pada saat ini ikut bersama rombongan Bupati Kendal dan seluruh Nayoko Projo dengan Pamong Projo Kabupaten Kendal melaksanakan ziarah ke Astana Jambu, Lebak Siu, Kabupaten Tegal, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal yang ke-420. Menarik sekali kan sekalian, bahwa pada hari ini kenapa Kabupaten Kendal ziarah ke Astana Jambu? Ya, di belakang, latar belakang ini adalah makam beliau Tumenggung Bawurekso. Dan mengapa Kabupaten Kendal mengambil momentum ini? Kalau Kabupaten Kendal saat ini berusia 420, berarti 420 tahun kita tarik ke belakang adalah tahun 1605. Ada momentum apa kawan-kawan sekalian dalam perspektif histori sejarah? Sebelum nanti Om Bob akan menuturkan terkait dengan review latar belakang Kabupaten Kendal mengambil momentum tahun 1605, Mas Gembong menyikapi acara ziarah ini menurut panjenengan dari perspektif budaya maupun perspektif pemerintahan, ziarah ini dimaknai sebagai apa? Ya. Tentu ini merupakan sebuah tradisi yang terus dilestarikan sebagai cara masyarakat hari ini, terutama warga Kendal, untuk memberikan apresiasi dan junjung dhuwur leluhurnya, sehingga spirit yang beliau tunjukkan dalam membela bangsa negara melalui perjuangannya ke Batavia 2 kali, itu bisa menjadi spirit anak Kendal hari ini. Iya. Tapi yang benar, apa yang disampaikan oleh Pak Gembong tadi, oleh Mas Gembong tadi, bahwa acara ziarah ini bukan hanya sekedar seremonial, bukan hanya sekedar seremonial, tapi ada eksistensi jati diri. Kemudian ada kebanggaan, ada spirit. Kenapa? Karena sosok beliau sebagai Adipati Kendal pertama. Kita nanti sebelum Om Bob review, ini adalah terkait dengan sosok beliau legenda 3 kota. Antara
Kendal, Batang, dan Pekalongan. Dan masyarakat Kendal harusnya berbangga, benar sekali, karena yang pertama kali Tlatah Kendal pernah dipimpin oleh seorang sosok yang luar biasa. Apa luar biasanya? Jabatan beliau. Yang pertama, Adipati Kendal. Beliau juga merangkap sebagai Wedono Pasisir Kilen. Beliau juga sebagai Panglima Armada Laut Mataram. Beliau juga menjadi Senopati Agung penyerangan Mataram ke Batavia tahun 1628. Ini. Om Bob akan review sedikit Pak Gembong, kenapa Kendal mengambil momentum ini. Yang pertama, tahun 1605, berarti 420 tahun yang lalu, 420 tahun yang lalu. 420 tahun yang lalu. Saat itu berarti Kabupaten Mataram masih sudah berada di bawah pemerintahan Panembahan Anyokrowati. Panembahan Anyokrowati pada tahun 1605 memerintahkan Joko Bahu. Joko Bahu ini adalah ayah daripada Tumenggung Baurekso atau Baurekso Sepuh. Beliau diperintah untuk memperluas wilayah pesisir kulon, yaitu membabat Alas Roban. Setelah membabat Alas Roban, Ki Bahu oleh Anyokrowati diberi tanah lungguh di daerah selatan yang saat ini dikenal dengan Kesesirejo. Dan tahun 2005 itu Juru Demung atau Demang, Ki Bahu itu adalah Demang di daerah Singorojo. Ketika bersama-sama Dereke Pangeran Benowo, beliau nanti tinggal di Singorojo, kemudian menjadi Demang di Singorojo, kita kenal juga nanti Demang Joyosingo. Lah Kendal diserahkan kepada putra beliau yaitu Joko Bahu yang namanya Nunggak Semi menjadi Ngabehi Baurekso, dan tahun 1614 oleh Sultan Agung Nyakrokusumo Juru Demung Kendal ini yaitu Baurekso muda ini diperintah untuk membabat Alas Gambiran yang dikenal dengan Pekalongan. Karena keberhasilannya tahun 1614 Ngabehi Baurekso diangkat menjadi Tumenggung Baurekso Adipati Kendal. Jadi momentumnya adalah mungkin serah terima. Ini analisa saya, Mas Gembong. 1605 penyerahan kekuasaan dari Ki Bahu atau Baurekso Sepuh kepada putranya yaitu Joko Bahu. Sementara Ki Bahu menduduk di tanah lungguh di Kesesirejo, bergelar Ki Ageng Cempalo. Kendal diserahkan kepada Tumenggung Baurekso. Inilah momentum itu. Dan ini sangat relevan dengan sejarah daripada Kabupaten Tegal sendiri. Tegal usianya adalah 424, terpaut 4 tahun dengan Kendal. Karena memang Kendal dibuka dulu oleh Ki Gede Sebayu atas perintah Panembahan Senopati tahun 1601. Ki Gede Sebayu diangkat oleh Panembahan Senopati sebagai Juru Demung Tegal. Dan nanti dilanjutkan oleh putra beliau Tumenggung Hanggawono. Dan antara keluarga Ki Gede Sebayu dan keluarga Baurekso sangat dekat karena dua-duanya adalah sama-sama prajurit Pajang, dan tidak heran makam beliau ada di sini, Tumenggung Baurekso. Ketika beliau akan mendapatkan perawatan ketika pulang dari Batavia, beliau terluka, dilindungi oleh kerabat daripada Ki Gede Sebayu, tidak lain adalah putra Ki Gede Sebayu, Tumenggung Hanggawono adalah Adipati Tegal kedua setelah Hanggawono. Itu terjadi tahun 1628. Itu saya kira kan Pak Mas Gembong, sekali lagi acara ini tidak hanya sebatas seremonial tapi ada nilai-nilai yang harus diteladani, merupakan refleksi seperti tadi disampaikan oleh Bupati Kendal tadi, refleksi untuk eling-kelingan Dilana Waspodo. Karena sejarah itu mengandung aspek dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, agar mengingat-ingat jasa Tumenggung Baurekso, kemudian mengambil hikmah dari kepemimpinan Tumenggung Baurekso. Untuk apa? Untuk Kendal yang lebih baik ke depan, seperti logo tema Hari Jadi Kendal tahun 2025 ini adalah Open the Future menuju Kendal yang berdikari. Begitu saya kira Mas Gembong, matur suwun sangat, dan nanti ini masyarakat Kendal biar tahu bahwa Kendal pernah dipimpin oleh sosok yang luar biasa. Tumenggung Baurekso. Itu review singkat dari Om Bob. Terima kasih, matur suwun. Saya bangga menjadi warga Kendal. Bangga menjadi warga Kendal, dan ini perlu dilestarikan. Saya juga ikut sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka hari jadi ini.
tetap ingat dengan leluhurnya. Nggih. Nggih, Matur terima suwun. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi kawan-kawan sekalian.